you see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Linggar. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kisah saya di rumah masa kecil saya. Oh ya, buat yang belum dengar cerita sebelumnya, ada di cerita rumah masa kecil part 1. Rumah ini masih menyimpan banyak kisah dan juga misteri. Seperti untuk cerita sekali ini, saya juga akan menceritakan cerita dari penghuni yang menempati rumah ini. Untuk cerita pertama, cerita ini saya dapat dari ayah saya. Ayah saya punya kebiasaan, dia sering banget pulang malam. Ya biasalah, bapak ngobrol nongkrong dengan teman-temannya. Pada malam itu ayah saya mau pulang kurang lebih sekitar jam 12 malam. Dan ketika mau pulang, tiba-tiba satu orang temannya bilang, "Pak De, aku ikut ya pulang ke rumah Pak De gitu. Kita ngopi lagi sambil ngobrol-ngobrol Pak De." "Oh yaudah ayo," kata bapak saya gitu. Dan ketika sampai rumah bapak saya bilang, "Wes, tunggu saya yo, aku bikinin kopi dulu." "Oh iya Pak De," gitu. Akhirnya bapak saya ke dapur bikinin kopi. Dan betapa kagetnya bapak saya ketika ke depan ayah saya ngelihat temannya ada 2 orang sama persis, tapi tidak saling ngobrol, hanya memandang kosong ke depan. Ayah saya berhenti di depan pintu dan beristighfar, "Astagfirullahaladzim, siapa itu kok berdua?" Lalu ayah saya balik lagi ke area dapur sambil tetap beristighfar dalam hati. Lalu tiba-tiba, "Pak De, mana kopinya? Ditungguin dari tadi." Salah satu teman bapak sudah ada di samping bapak. "Oh iya tunggu aja depan, nanti dibawain ini." "Oh ya Pak De," gitu. Akhirnya temannya balik lagi ke depan. Bapak mengikuti dari belakang, dan bapak melihat temannya duduk lagi di sosok dia yang sama, tetap samping-sampingan. "Terus bapak gimana Pak?" saya tanya seperti itu. Bapak berdoa loh. Bapak berdoa, "Ya Allah, tolong teman saya yang bukan asli, tolong suruh pergi ya Allah. Karena saya gak mau dia ganggu anak istri saya di rumah." Lalu setelah ayah saya berdoa, tiba-tiba salah satu sosok dari temannya itu berdiri dan lalu menghilang begitu saja. Alhamdulillah, kata bapak seperti itu. Lalu bapak keluar, memberikan kopi kepada temannya dan ngobrol sama temannya. Terus saya tanya, "Bapak nggak bilang sama teman bapak?" "Nggak Le, ceritanya belum selesai sampai situ." Lalu setelah ngobrol lumayan lama, teman bapak saya pamit mau pulang. "Wes Pak De, aku pamit yo." "Iya pamit, pulang sana, udah malam nih," kata bapak gitu. "Iya Pak De," gitu. "Pak De hati-hati ya," temennya bilang kayak gitu. "Loh kok saya hati-hati? Sampai lo hati-hati kan yang mau pulang," gitu. "Iya Pak De." Lalu tiba-tiba teman bapak tanpa perlu membuka gerbang, dia langsung menembus gerbang dan tiba-tiba berbalik ke arah ayah saya sambil tersenyum dan bilang, "Kita berdua gak ada yang asli Pak De." Lalu menghilang gitu saja.
Dan keesokan harinya ayah saya mengkonfirmasi ke temannya, dan temannya bilang, "Nggak Pak De, saya nggak ikut Pak De pulang kok, orang Pak De pulang sendiri. Orang saya bawa motor pulang. Saya pulangnya belakangan, Pak De dulu baru saya pulang." Dan sampai sekarang nggak tahu siapa dia, siapa mereka. Cerita selanjutnya, ini dari penghuni yang menempati rumah tersebut sekarang. Rumah tersebut dibeli oleh satu keluarga yang berisikan ibu, bapak, dan 2 anak wanita di dalamnya. Anak pertamanya kelas 4 SD, anak keduanya masih umur 4-5 tahun kurang lebih pada saat menempati rumah tersebut. Dan setiap sore, setiap maghrib, ayahnya tuh pergi untuk menjemput kakaknya ngaji. Jadi di rumah pada saat maghrib hanya ada ibu dan anak yang kecil yang berumur 4 tahun tadi. Dan entah kenapa satu waktu si anak yang paling kecil ini suka sekali main bedak sampai mukanya putih semua. Dan ketika dipergoki oleh ibunya, diomelin sama ibunya, "Adek ngapain sih main bedak sampai putih kayak gini?" Si anak menjawab dengan polos, "Iya ma, maaf ma, soalnya biar mirip sama temen aku." Hari berikutnya, si ibu ini pun mergokin anaknya lagi masih bermain bedak dan sampai putih lagi seperti sebelumnya. Diomelin lagi sama ibunya. Dan ketiga kalinya ketika dipergoki lagi, si ibu ini udah sangat marah sekali karena sudah diomelin berulang kali, masih mengulangi lagi. Sampai si ibunya marah, "Main bedak lagi, sana cuci muka sendiri, gak mau mama nemenin." "Iya ma." Akhirnya saya keluar pergi kamar mandi, dan si ibunya ke depan untuk ambil anduk. Dan ketika ingin kamar mandi untuk memberikan anduk kepada anaknya, si ibu ini melewati kamar tempat si anak tadi main bedak, dan dia lihat di sana anaknya masih main bedak. Betapa marahnya si ibu ini melihat anaknya udah dibilangin ternyata masih main bedak lagi. Si ibu langsung masuk ke dalam kamar, menutup pala anaknya dengan anduk, diusap-usap mukanya sambil marah-marah, "Dibilangin jangan main bedak." Si anaknya ngelawan sampai akhirnya si ibu udah saking kesel dipukul pantat si anak berulang kali. Jangan main bedak, udah dibilang jangan main bedak." Ketika sambil mukul pantat anaknya sambil marah-marah, lalu tiba-tiba di depan pintu terdengar, "Ma, mana anduknya, mata adek pedes nih ma." Dan begitu menengok, dia melihat anaknya sedang ngucuk-ngucuk mata setelah selesai cuci muka. Si ibunya kaget, handuknya ditarik dan kosong. Gak ada apapun, hanya ada bekas bedak di handuk, bekas mengelap sosoknya tadi. Kalau anaknya di situ, siapa yang tadi dipukul sama si ibu? Cerita terakhir, waktu itu bulan puasa. Anak yang pertama waktu itu puasa, dan menjelang buka puasa dibangunkan oleh ayahnya untuk buka puasa bareng-bareng. Jadi mereka buka puasa duduk di meja makan dengan posisi berempat saling berhadapan-hadapan. Tapi posisi si anak duduk samping-sampingan sama ibunya. Si kakak duduk persis di samping ibunya juga, tapi berhadapan-hadapan dengan sang ayah. Mereka buka puasa, tapi di situ si kakak aneh melihat si adik karena makan begitu lahap, tidak seperti biasanya. Sampai-sampai si adik diledekin oleh ayahnya. "Dek, kayak puasa aja kamu makannya lahap banget. Yang puasa kakak kamu juga, malah kamu makannya banyak banget." Si kakaknya ketawa sambil melihat si adik. Tapi ketika si kakak melihat si adik menengok si kakak, melirik ke arah kakaknya sambil tersenyum. Si kakak melanjutkan makan lagi dan melihat ke si adiknya lagi, dan si adiknya melirik lagi sambil tersenyum berulang kali. Sampai kakaknya merasa aneh, ini adik kenapa? Lalu tiba-tiba sang ayah bilang, "Kak, kamu sudah buka sholat maghrib dulu sana." "Iya ya." Akhirnya si kakak beranjak ke arah kamar mandi untuk mengambil wudhu, dan ketika melewati kamar ibu dan ayahnya, tiba-tiba ada yang memanggil, "Kak, kak." Si kakak menengok ke arah kamar
Dan dia melihat adiknya dan adiknya bicara, "Kak, yang di meja makan itu bukan aku, Kak." Betapa kagetnya si kakak ketika adiknya bicara seperti itu. Buru-buru si kakak ambil wudhu dan sholat. Dan setelah saya sholat, adiknya langsung masuk ke kamar dan menangis. Dan ditanya sama si kakak, "Kamu kenapa, Dek? Tadi emang siapa?" "Aku gak tahu, Kak. Soal tadi aku dibangunin buat buka puasa. Terus pas aku mau ke meja makan, aku ngeliat aku lagi jalan ke meja makan. Terus akhirnya aku ngintip dari pintu, ngeliat aku lagi makan di sana." Oke, terima kasih. Cukup untuk cerita kali ini. Semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Dan sebenarnya masih ada beberapa cerita lagi, baik dari keluarga saya yang menempati rumah itu sebelumnya, bahkan dari keluarga yang sekarang menempati rumah itu. Dan for your information, rumah itu sekarang saya nggak tahu kenapa bagian depannya itu seperti disekat, dipisah. Jadi bagian depan itu sudah terbengkalai, sudah sangat parah sekali, sudah sangat berantakan sekali, sudah banyak rumput liar bahkan. Karena keluarga yang sekarang hanya menempati rumah dari bagian tengah ke belakang. Dan kamar tempat saya tinggal dulu sudah sangat berantakan sekali dan tidak menempatinya. Terima kasih semuanya. Saya Linggar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com